할 생각입니다. 제가 뭐 시간이 좀 날 때마다 좀 제가 혼자도 프리킥도 찰 생각이고, 또 제가 시간 틈틈이 날 때마다 팀에서 했던 그런 발레 유지 같은 거를 제가 Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia kembali mendatangkan pelatih baru khusus untuk striker. Ya, sosok tersebut adalah Yong Ki-hun, pelatih kenyang pengalaman di Liga Korea Selatan. Bergabungnya Yong Ki-hun tentunya sebagai langkah antisipasi karena sejauh ini Timnas Indonesia belum menemukan sosok striker yang bisa diandalkan. Apalagi skuad Garuda akan menatap pertandingan yang cukup serius, yaitu menantang tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Bagi Yong Ki-hun sendiri, ini adalah kali pertama dia melatih di luar negeri, dan secara mengejutkan negara yang ia pilih adalah Indonesia, negara di mana hampir seluruh masyarakatnya menggilai sepak bola. Sontak saja Yong Ki-hun sendiri merasa kaget dan tak percaya ketika dirinya pertama kali menginjakkan kaki di tanah air. Lantas pertanyaannya, apa yang mungkin dirasakan Yong Ki-hun setelah untuk pertama kalinya datang ke Indonesia? Halo, Garuda fans, Coach Yong Ki-hun. I'm here. Keramahan warga Indonesia. Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman, suku, agama, dan pemandangan indah yang dimiliki. Indonesia juga memiliki beragam budaya. Salah satu budaya Indonesia yang menonjol di mata dunia adalah keramahan masyarakatnya. Semua orang di belahan dunia sana pasti jika berkunjung ke Indonesia, hal yang pertama menjadi perhatian mereka adalah senyum dan sapa masyarakat. Bagi warga Indonesia sendiri, hal ini adalah hal lumrah yang biasa dilakukan. Namun bagi orang yang memang bukan berlatar belakang budaya Indonesia, pasti terkejut saat pertama kali berkunjung. Tak terkecuali pelatih baru kita, yaitu Yong Ki-hun. Hai. Oke. Sambutan fans Garuda yang luar biasa. Kedatangan Yong Ki-hun ke Indonesia tentu menjadi perbincangan hangat di tanah air. Bahkan beberapa hari ini pemberitaan soal Yong Ki-hun terus-menerus diberitakan. Hal ini menandakan jika fans Indonesia sangat menyambut hangat kehadiran Yong Ki-hun di tubuh Timnas Indonesia. Sesuatu yang pada akhirnya pun membuat Yong Ki-hun merasa takjub akan hal itu. Terlebih, sambutan yang ada dinilai cukup membuatnya tercengang. Bahkan akun media sosialnya benar-benar nyari setiap waktu nggak berhenti notifnya. Dan sebagian besar itu datang dari publik Indonesia yang menyatakan dukungannya. Tentu hal ini adalah hal yang tak biasa ia terima ketika masih melatih di Korea. Tak percaya, sepak bola Indonesia semakin maju di tangan Erick Thohir. Ketika beberapa hari menginjakkan kaki di Indonesia, Yong Ki-hun langsung memantau perkembangan Liga 1. Ia cukup terpana dengan perkembangan sepak bola Indonesia di tangan Erick Thohir. Indonesia yang dulu dikenal sebagai sepak bola terbelakang, kini mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan di tangan Erick Thohir. Liga Indonesia saja sudah mulai berbenah dan mengikuti negara-negara maju seperti Korea Selatan. Mulai dari adanya VAR, wasit yang berkualitas, dan memberantas mafia bola, itulah yang dilakukan PSSI sekarang. Erick Thohir sendiri mengungkapkan perbaikan kualitas sepak bola Indonesia harus dilakukan dari bawah, mulai dari pemilihan pemain di usia muda, kesehatan pemain, hingga menambah dan memperbaiki kualitas wasit dan pelatih. Hal inilah yang mungkin membuat Yong Ki-hun merasa kaget ketika mengetahui jika Liga Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih baik. Punya training center kelas dunia. Mimpi para pencinta sepak bola tanah air untuk memiliki training center akhirnya terwujud, di mana Timnas Indonesia sudah memiliki markas latihan yang tak kalah dengan negara-negara top di dunia. Training center kelas Wahid ini diperuntukkan untuk pasukan Garuda agar nantinya tak pindah-pindah negara saat melakukan TC. Tentu saja training center kelas dunia ini pun mungkin membuat Yong Ki-hun tak menyangka jika Indonesia mempunyai tempat latihan seperti negara-negara maju di Eropa. Bayangkan sebuah kompleks olahraga seluas 34,5 hektar yang dilengkapi dengan 8 lapangan berkualitas tinggi,
Mulai dari lapangan rumput standar internasional hingga lapangan futsal indoor, semua ada di sini. Bahkan ada lapangan sepak bola pantai untuk latihan spesial di musim panas. Tapi tunggu dulu, bukan cuma lapangan yang istimewa. Para pemain timnas Indonesia bakal dimanjakan dengan asrama mewah berkapasitas 138 orang. Kamar-kamar nyaman dengan fasilitas bintang 5 siap menyambut para bintang lapangan hijau kita. Jangan lupakan area pendukung yang bikin para atlet betah, kolam renang untuk relaksasi, gym canggih untuk menjaga kebugaran, hingga ruang fisioterapi lengkap untuk pemulihan cedera. Semua dirancang agar timnas Indonesia bisa berlatih dengan maksimal dan nyaman. Yang membuat proyek ini semakin istimewa adalah dukungan dari berbagai pihak. FIFA lewat program FIFA Forward menyumbang dana sebesar 85,6 miliar. Pemerintah Indonesia pun tak mau kalah, mengucurkan dana 95 miliar untuk mewujudkan impian ini. Jadi tak heran jika Yong Ki-hun merasa kaget dan tak percaya jika sepak bola Indonesia benar-benar maju di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Jadi bersiaplah menyaksikan era baru sepak bola Indonesia. Mulai September 2024, timnas kita akan berlatih di fasilitas setara klub-klub Eropa. Impian untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia kini semakin dekat di depan mata. Apakah ini awal kebangkitan sepak bola Indonesia? Mari kita nantikan bersama-sama. Tolak bela timnas Indonesia, Jordi Weerman akhirnya buka suara dan beberkan penyebabnya. Pemain keturunan Indonesia Belanda Jordi Weerman akhirnya mengungkapkan alasan dirinya menolak membela timnas Indonesia. Menurut pemaparan pemain yang kini memperkuat Madura United itu, kala itu ia tak bisa menerima ajakan bergabung ke skuad Garuda karena tengah fokus ke hal lainnya. Ya, PSSI sempat menawari Jordi Weerman untuk menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Namun sayangnya penawaran itu tidak diindahkan oleh pemain jebolan Feyenoord Rotterdam itu. Weerman pun mengakui kalau dirinya sempat mendapatkan tawaran dari PSSI. Namun kala itu dia belum bisa menerimanya karena sedang fokus memproses perpindahan klub. Menurutnya kegagalan itu karena masalah waktu yang tidak pas. Kini Jordi Weerman secara mengejutkan melanjutkan karirnya dengan membela klub Liga 1 Madura United. Untuk pertama kalinya dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya kerap membela klub Eropa. Meski baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordi Weerman mengungkapkan kalau Indonesia sudah sangat dikenalnya, mengingat dia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Lebih lanjut, Jordi Weerman mengaku sudah sangat lama sebenarnya dia ingin merumput di tanah nenek moyangnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sangat senang karena akhirnya bisa mencapai mimpi itu dengan membela Madura United meski bukan timnas Indonesia. Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub, jadi fokus saya di situ. Hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat. Saya tumbuh dengan Indonesia meski tinggal di Belanda. Bisa bermain di Indonesia adalah mimpi saya 2-3 tahun lalu. Jadi, iya, saya senang bisa di sini sekarang, ujar pemain berusia 25 tahun itu. Jordi Weerman tercatat sudah mengemas 4 penampilan bersama Madura United. 3 penampilannya itu tercipta di Piala Presiden dan 1 pertandingan di Liga 1. Meski begitu, dia masih belum menyumbang gol atau assist untuk Madura United. Gabung FC Pidender, Ragnar Oratmangun dapat dukungan dari para pemain timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangun resmi merapat ke FC Pidender. Pemain kelahiran 21 Januari 1998 itu pun mendapat dukungan dari rekan-rekannya di timnas Indonesia. Ya, misteri masa depan Ragnar Oratmangun akhirnya terpecahkan setelah resmi bergabung dengan FC Pidender. Sebelumnya, Ragnar dicampakkan FC Groningen karena sudah tak masuk rencana sang pelatih. FC Pidender kemudian melihat peluang itu dan mengontrak Ragnar Oratmangun hingga 2026. Pemain timnas Indonesia itu diminati karena mempunyai multi peran. Ragnar disebut bisa menjadi gelandang atau penyerang sayap. Para pemain timnas Indonesia pun ikut bangga mendengar kabar Ragnar Oratmangun tak menganggur lagi. Mereka ramai-ramai memberikan dukungan kepada Ragnar Oratmangun agar sukses bersama klub milik pengusaha Indonesia Siharis Sitorus itu. Hal itu terlihat dalam kolom komentar postingan Instagram Ragnar Oratmangun.
FC Pidender sendiri merupakan klub promosi yang tampil di Liga Belgia 2024-2025. Meski demikian, FC Pidender mampu tampil apik dalam 3 pertandingan awal setelah mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus bagi Ragnar untuk unjuk gigi. Diharapkan Ragnar mampu mendapatkan tempat utama bersama klub yang bermarkas di Florent Bachmann Stadion itu. Dengan kepastian masa depan Ragnar, sekarang ada 2 pemain timnas Indonesia yang belum mendapatkan klub menjelang bursa transfer musim panas ditutup. Keduanya adalah Tom Haye dan Marcelino Ferdinand.